Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arslin Mubarak dari kelas PJKRE 2020 dengan NIM 2003015011136. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan di tempat kerja. Penerapan PHBS di lingkungan tempat kerja merupakan salah satu upaya strategis untuk menggerakkan dan memberdayakan para karyawan atau pegawai untuk hidup bersih dan sehat, dalam hal ini di kantor dinas kesehatan. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana gambaran perilaku hidup bersih dan sehat pada pegawai di kantor dinas kesehatan Kota Manado. Metode penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di kantor dinas kesehatan Kota Manado yang berjumlah 73 orang dan sampel dari penelitian ini adalah keseluruhan dari jumlah populasi. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner yang telah disiapkan. Dan hasil penelitian yang diperoleh, sebagian besar responden memiliki pengetahuan baik tentang PHBS di lingkungan kerja, yaitu 52 responden atau 71%, sedangkan 21 responden atau 28,8% yang memiliki kurang baik. Sebagian besar responden memiliki sikap baik tentang PHBS di lingkungan kerja, yaitu 40 responden atau 54,8%, sedangkan 33 responden atau 45,2% yang memiliki sikap kurang baik. Sebagian besar tingkat responden tentang PHBS di lingkungan kerja termasuk dalam kategori baik, yaitu 43 responden atau 58,9%, sedangkan 30 responden atau 41,1% yang memiliki tindakan kurang baik. Kesehatan di tempat kerja. Risiko yang ditanggung oleh masing-masing pekerja ini berbeda satu sama lainnya, tergantung pada lingkungan kerja masing-masing karyawan tersebut. Oleh karena itu, promosi kesehatan dapat dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau tempat kerja yang kondusif bagi karyawan atau pekerjanya. Promosi kesehatan kerja adalah upaya memperdayakan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatan diri serta lingkungannya. Promosi kesehatan di tempat kerja. Promosi kesehatan menempatkan masyarakat sebagai subjek bukan objek, sebagai pelaku bukan sasaran, dan aktif berbuat bukan pasif menunggu. Upaya promosi kesehatan yang diselenggarakan di tempat kerja, selain untuk memberdayakan masyarakat di tempat kerja untuk mengenali masalah dan tingkat kesehatannya, serta mampu mengatasi, memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya sendiri, juga memelihara dan meningkatkan tempat kerja yang sehat. Tujuan promosi kesehatan di tempat kerja ada 5, yaitu yang pertama, mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Yang kedua, menurunkan angka absensi tenaga kerja. Yang ketiga, menurunkan angka penyakit akibat kerja dan lingkungan kerja. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, mendukung, dan aman. Yang kelima, membantu berkembangnya gaya kerja dan gaya hidup yang sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di tempat kerja. PHBS di tempat kerja adalah upaya untuk memberdayakan para pekerja agar tahu, mampu, dan mau mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan tempat kerja tersebut. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di tempat kerja dibagi menjadi 9 bagian, yaitu yang pertama, tidak merokok di tempat kerja. Yang kedua, membeli dan mengkonsumsi makanan dari tempat kerja. Yang ketiga, melakukan olahraga secara teratur atau aktivitas fisik. Yang keempat, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar dan buang air kecil.
Yang kelima, memberantas jentik nyamuk di tempat kerja. Yang keenam, menggunakan air bersih. Yang ketujuh, menggunakan jamban saat buang air kecil dan buang air besar. Yang kedelapan, membuang sampah pada tempatnya. Yang kesembilan atau yang terakhir, mempergunakan alat pelindung diri atau APD sesuai jenis pekerjaan. Langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesehatan di perusahaan dan karyawan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada lebih mengkomunikasikan dengan para karyawan tentang perhatian dan tujuan yang terkait dengan kesehatan. Yang kedua, mengimplementasikan program promosi kesehatan untuk membuat pemahaman di tempat kerja. Yang ketiga, membuat komitmen tetap untuk memelihara kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Yang keempat, memulai kegiatan program kesehatan. Kunci efektivitas program kesehatan di tempat kerja dibagi menjadi 9 bagian juga. Yaitu yang pertama ada menunjukkan keterlibatan dan dukungan manajemen pada program kesehatan. Yang kedua, melibatkan karyawan dalam tahapan perencanaan program. Yang ketiga, tawarkan program pada waktu dan tempat yang menyenangkan bagi karyawan. Yang keempat, membuat tujuan program dan identifikasi kebutuhan kesehatan karyawan. Yang kelima, berikan hadiah terhadap prestasi dan keikutsertaan dalam mencapai tujuan program. Yang keenam, meyakinkan karyawan bahwa status kesehatan mereka adalah sangat penting. Yang ketujuh, berikan program yang bervariasi untuk mempertemukan kebutuhan karyawan. Yang kedelapan, membuat lingkungan tempat kerja mendukung usaha perubahan gaya hidup. Yang kesembilan, membantu karyawan untuk mengerti dampak dari masalah kesehatan. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan atau jelaskan. Mohon dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.